Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga tetap dalam keadaan sehat. Siang. Pada kesempatan kali ini, sekarang kita akan belajar pengertian dan struktur antara surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada slide pertama di sini disajikan dua jenis surat dan di bawahnya juga tertera satu pertanyaan yang berbunyi, manakah yang termasuk surat pribadi dan surat dinas? Surat pribadi ditandai dengan angka 1. Ya, sedangkan surat dinas ditandai dengan angka 2. Ya, betul. Nah, dari jawaban kalian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Jadi, surat pribadi itu yakni jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku atau bahasa informal. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Isi dalam surat dinas bersifat resmi, berkaitan dengan kedinasan atau kelembagaan. Bahasa surat resmi itu singkat dan jelas, serta berpola tetap. Jadi, surat dinas itu adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu lembaga yang ditulis dengan bahasa baku atau formal untuk bertujuan keperluan kedinasan. Dari kedua pengertian tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Tidak, berarti sudah paham kan? Insya Allah sudah. Selanjutnya kita beralih ke struktur. Kita akan membahas struktur surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama yakni struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi yang pertama itu ada alamat dan tanggal surat. Yang kedua ada salam pembuka. Yang ketiga ada kalimat pembuka paragraf. Selanjutnya ada isi surat. Setelah itu ada penutup surat. Lalu ada salam akhir. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni ada nama dan tanda tangan. Jadi, struktur surat pribadi itu ada berapa? 7. Bisa disebutkan? Alamat dan tanggal surat, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Bisa dihafal? Insya Allah bisa. Kalau bisa dihafal, kita sekarang masuk ke telaah struktur. Nah, di sini ada sebuah surat. Ini termasuk surat apa ya? Surat pribadi. Surat pribadi. Ya. Ya. Kok bisa tahu kalau ini surat pribadi? Kata-katanya tidak baku. Terus, ciri yang paling menonjol. Ibu Dewi yang saya sayangi. Suratnya ditunjukkan untuk orang tua. Untuk Ibu Dewi. Salah satu ciri yang paling menonjol selain bahasanya itu bahasa informal itu surat pribadi itu jelas tidak ada kop atau kepala surat, ya. Ya. Nah, sekarang di bagian pojok kiri atas
ada kalimat kan yang berbunyi Kupang 10 Januari 2016. Itu termasuk struktur bagian yang bernama apa? Alamat dan tanggal surat. Ya, betul, alamat dan tanggal surat. Alamat dan tanggal surat ini merupakan bagian yang berisi informasi mengenai tempat dan tanggal pengirim surat menulis surat tersebut. Letak penulisannya itu biasanya terletak di pojok atas kiri, ataupun biasanya ada juga yang menulis di pojok atas bagian kanan. Selanjutnya, ada kalimat Ibu Dewi yang saya sayangi. Kira-kira termasuk struktur bagian? Salam pembuka. Ya, betul. Salam pembuka. Bagian ini berisi salam yang diberikan penulis surat kepada penerima surat. Salam pembuka pada surat pribadi itu dapat menggunakan bahasa non-formal, bergantung kepada siapa penerima surat tersebut. Struktur setelah salam pembuka itu ada struktur Kalimat pembuka. Iya, betul. Dari 3 struktur kalimat pembuka ini, bagian ini biasanya berisi perihal menanyakan kabar sebagai bentuk ungkapan perhatian atau sekedar basa-basi saja. Bawahnya itu ada beberapa kalimat. Nah, itu kira-kira masuk struktur bagian apa ya? Isi surat. Yang lain mana? Isi surat. Ya, betul, isi surat. Isi surat pribadi itu berupa pembahasan singkat tentang suatu kepentingan tertentu dengan bahasa yang tidak formal atau bahasa yang sehari-hari. Seperti contoh, itu menggunakan bahasa non formal atau bahasa sehari-hari. Selanjutnya, Kalimat penutup. Penutup. ya, kalimat penutup atau penutup surat. Bagian penutup surat pribadi itu berarti menandakan telah berakhirnya surat tersebut ditulis. Kalau diganti Waalaikumsalam bisa nggak? Kalau diganti Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Oh iya, Wassalamualaikum. wassalamualaikum. Ya Allah, aku sangat bodoh. Bisa. Bisa kan, itu tergantung si penulis tersebut dan kepada siapa surat itu ditujukan. Agamanya juga. Tergantung agama. Kan nggak mungkin. Apa nih bawa-bawa agama? Dola Anda wassalamualaikum yolek kabeh di Indonesia Islam. Ya. Oh ya betul Mbak Lala, masuk. Jadi tergantung siapa surat itu ditujukan, ya. Setelah penutup surat, kira-kira ada apa? Salam penutup. Salam penutup. Ya, salam penutup atau salam akhir. Setelah salam akhir, ada Nama dan tanda tangan pengirim. ya, nama dan tanda tangan pengirim. Struktur surat pribadi yang terakhir itu penulisan nama dan tanda tangan si penulis atau si pengirim. Bagian ini umumnya ditulis di bagian bawah pojok kanan atau kiri. Bisa ditambahkan tanda tangan sebagai bagian dari kelengkapan surat. Dari sini menelaah struktur itu mudah atau sulit? Lumayan. Lumayan mudah Lumayan. Bu, kalau tadi berkat Anda menjelaskan itu mudah, alhamdulillah. Kalau ingin yang lebih level sulit, nanti saya kasih tugas. Selanjutnya, kita akan membahas struktur surat dinas. Struktur surat dinas yang pertama itu
itu ada apa? Dibaca? Kop surat. Ya. Surat. Ada Yang nomor kedua, surat. Nomor surat. yang ketiga, Tanggal Tanggal surat. surat. keempat, Lampiran. Piran. kelima, Perihal. keenam, Alamat surat. setelah itu ada Salam Pembuka. pembuka. seterusnya Di surat. di surat, terus Paragraf Paragraf. penutup. paragraf penutup, Nama dan Nah. tanda tangan pihak yang memperkuat. yang terakhir Nama Nama dan dan tanda tangan penulis surat. ya berarti struktur surat dinas itu ada berapa macam? 11. 11. Bisa dihafal dan dimengerti? Insya Allah. Kalau insya Allah berarti sudah agak paham. Sekarang kita tinggal menelaah struktur surat dinas. Nah, di sini ada contoh surat dinas. Di bagian pertama itu bagian apa ya? Bagian struktur bernama apa? Kop surat. Kop surat. Ya, bagian pertama dari struktur surat dinas, yakni itu adalah kop surat. Struktur pertama ini merupakan dinamakan kop atau kepala surat. Kop surat ini berada di paling atas surat dan berisi identitas atau informasi mengenai instansi lembaga tersebut. Biasanya ada nama lembaga, alamat lembaga, telepon, alamat email, dan logo dari lembaga tersebut. Nah, di bawah kop surat itu kira-kira ada struktur bagian apa ya? Nomor tanggal lampiran. Ya. Nomor, tanggal, lampiran, kurang satu. Perihal. Ya. Di struktur surat dinas yang baik itu, kita pasti menemui tanggal yang terletak di bagian kanan surat di bawah kop persis itu ada tanggal. Tanggal tersebut yang muncul itu merupakan tanggal saat surat dinas itu diterbitkan oleh suatu lembaga. Nah, di pojok atas kiri di bawah kop itu tertera nomor. Nomor surat itu memiliki fungsi tersendiri, yakni sebagai bukti surat tersebut telah terbit dan memudahkan bagian administrasi untuk mengarsipkan nomor. Struktur ini termasuk struktur yang wajib yang berada di kiri surat. Di bawah nomor itu biasanya tertulis lampiran. Nah, di bagian ini kita dapat memberikan informasi tentang ada atau tidaknya lampiran dalam surat dinas yang akan kita kirim. Apabila tidak ada lampiran, kita dapat mencantumkan tanda seperti tanda hubung itu loh, tanda thread. Nah, jika ada, kita tuliskan seperti di contoh itu ada satu bendel, ataupun 2, ataupun 3, dan seterusnya. Setelah itu ada perihal. Nah, perihal dalam contoh surat dinas yang baik itu mengindikasikan apa tujuan dari surat dinas tersebut dikirim. Contohnya itu perihal atau perihal yakni pemberitahuan. Jadi surat itu ditujukan kepada sang penerima surat itu dengan perihal pemberitahuan. Selanjutnya ada yang terhormat Kepala SMA, SMK, MA, se-Kabupaten Boyolali, struktur, masuk struktur, Penerima. alamat surat. Alamat surat. Ya, katanya tadi hafal, yuk. Manusia, Ibu. Oh iya, manusia. Nah, dalam menulis surat, kita itu harus mencantumkan alamat surat supaya jelas surat tersebut akan dikirimkan. Di bawah alamat surat itu ada dengan hormat, itu termasuk struktur bagian apa? Salam.
Salam pembuka. Yang lain? Salam pembuka. Ya, salam pembuka. Udah jelaskan ya, salam pembuka. Nah, di dalam contoh surat dinas tersebut, sebelum kita menuliskan isi surat dengan tujuan tertentu, itu kita harus menulis salam pembuka. Beberapa ada yang menggunakan sapaan informal seperti dengan hormat atau sesuai dengan keyakinan agama masing-masing yang dituju. Selanjutnya ada beberapa kalimat kira-kira termasuk ke dalam struktur dengan nama Isi surat. kok diem, ngantuk. Ya, setelah salam pembuka itu ada isi surat. Kita dapat melanjutkan dengan menulis isi surat. Di dalamnya itu kita harus menulis apa tujuan kita menulis surat itu secara detail dan singkat. Jadi ketika menulis surat dinas itu tidak usah bertele-tele, sebab bahasa yang digunakan jika bertele-tele itu memakan banyak tempat, juga membuat penerima surat yang kita kirim itu nggak bakalan paham kalau bahasa kita itu bertele-tele. Setelah isi surat, ada kalimat demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kira-kira termasuk struktur. Penutup. Yang lain? Paragraf penutup. Salam penutup. Ya, paragraf penutup, salam penutup, ataupun kalimat penutup. Jadi struktur dari surat dinas yang baik itu ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini berfungsi sebagai sebagai tanda sopan santun dari pengirim dan bentuk penghormatan bagi penerima surat yang dituju. Nah, selanjutnya di bagian pojok kiri bawah itu ada nama, tanda tangan, dan cap stempel. Itu termasuk struktur. Nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan. Pengirim. Kurang tepat, nama dan tanda tangan. Identitas surat. Nama dan tanda tangan penguat. Ya, nama dan tanda tangan pihak penguat. Jadi bagian ini umumnya berisi tanda tangan, nama terang, jabatan, cap stempel yang memperkuat atau yang bertanggung jawab atas keluarnya surat tersebut. Selanjutnya di pojok kanan bawah samping nama dan tanda tangan pihak penguat itu biasanya ada struktur dan termasuk struktur Nama dan Nama dan tanda tanda tangan pembuat. nama dan tanda tangan pembuat. Ya, nama dan tanda tangan penulis surat bisa, nama dan tanda tangan pembuat surat juga bisa. Jadi setelah nama dan tanda tangan pihak penguat itu di sebelah kanan itu ada nama dan tanda tangan penulis surat yang digunakan sebagai bukti bahwa surat tersebut resmi keluar dari suatu lembaga. Jadi tanpa struktur yang terakhir atau struktur ke-11 ini, maka surat dinas itu tidak akan berlaku. Paham sampai sini? Paham. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup, alhamdulillah. Tidak ada. Jadi, sekian pemaparan materi dari materi surat pribadi dan surat dinas mengenai pengertian dan struktur. Kita telah mengetahui perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Kita bisa menelaah strukturnya satu persatu antara surat pribadi dan surat dinas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Mari.